Apa itu kekerasan? Kekerasan merupakan sebuah tindakan, baik secara fisik maupun verbal, yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok yang mencerminkan sikap agresi atau penyerangan terhadap kebebasan ataupun martabat. Kekerasan ini cenderung bersifat negatif, karena dalam tindakannya, kekerasan ini dapat mencederai, melukai, menyerang, bahkan bisa menjadikan hilangnya nyawa seseorang. Kekerasan termasuk ke dalam salah satu problem sosial yang besar di masyarakat. Adapun ciri-ciri kekerasan, yaitu 1. Biasanya berasal dari luapan frustasi. Yang kedua, berasal dari provokasi verbal atau fisik. Yang ketiga, bisa lahir dari mengkonsumsi minuman keras atau beralkohol. Yang keempat, kebiasaan menonton tayangan berbau kekerasan. Ruang lingkup dari kekerasan. Berdasarkan bentuknya, ada 4, yaitu 1. Kekerasan fisik, 2. Kekerasan psikologis atau emosional, 3. Kekerasan seksual, 4. Kekerasan struktural. Berdasarkan pelakunya ada 2, yaitu kekerasan individual dan juga kekerasan kolektif. Faktor penyebab kekerasan. 1. Faktor psikologis, seperti frustasi yang menyebabkan individu bersifat agresif, stres, depresi, psikopat, dan masalah psikologis lainnya. Yang kedua, faktor sosial budaya, yaitu faktor yang disebabkan pengaruh sosial budaya di mana tempat individu itu tinggal. 3. Faktor kelompok. Identitas kelompok yang sering dibawa ketika berinteraksi dengan orang lain akan menjadi rawan dan menyebabkan benturan antara identitas kelompok lain yang berujung ke kekerasan. Yang keempat, faktor ekonomi. Seseorang yang memiliki ekonomi rendah akan cenderung untuk melakukan tindak kekerasan. 5. Faktor biologis. Pertama, adanya dorongan naluri atau instinctual drive theory, yaitu teori yang menyatakan kekerasan disebabkan oleh adanya dorongan kebutuhan dasar yang sangat kuat. Yang kedua, ada psikomatis teori, menyatakan bahwa kekerasan akibat dari respon psikologis terhadap stimulus eksternal. Deskripsi kasus. Pada Selasa, 14 Mei 2019, ditemukan mayat seorang perempuan yang diperkirakan berusia 34 tahun di Pasar Besar, Malang, dalam kondisi termutilasi dan terpencar-pencar. Tak hanya itu, ditemukan juga tato yang sepertinya baru dibuat oleh pelaku di kedua kaki korban. Selain itu, surat wasiat juga ditemukan di lokasi kejadian. 1 surat wasiat misterius ditemukan di selembar kertas, sedangkan 2 surat lainnya tertulis langsung di tembok. Anjing pelacak milik polisi mengendus jejak pelaku bermodalkan potongan pakaian yang berada di TKP sampai ke Jalan Laksamana Marta Dinata, tepatnya di area Pancabudi. Ketika berada di area tersebut, ada seorang dalam kondisi tertidur. Salah satu anggota kepolisian kemudian memanggil Sugeng dan orang tersebut bereaksi mendengar namanya hingga akhirnya pelaku diamankan oleh polisi. Penyelidikan lain yang dilakukan oleh polisi adalah dengan menelisik tulisan pada surat wasiat di TKP dan mencocokkannya dengan beberapa tulisan di kertas dan dinding kos yang pernah ditempati oleh pelaku. Tulisan-tulisan tersebut identik dan diakui oleh pelaku. Analisis penyebab kekerasan yang terjadi. Kasus pembunuhan disertai mutilasi ini termasuk ke dalam agresi, hostile aggression. Hostile aggression merupakan kekerasan atau agresi emosi yang dipicu karena rasa marah dan dilakukan dengan tujuan akhirnya untuk melukai musuh atau seseorang. Pada kasus ini, digunakan analisis dengan teori modern. Teori ini menyatakan agresi dipicu oleh banyak variabel input, aspek-aspek dari situasi saat ini, atau kecenderungan yang dibawa individu ketika menghadapi situasi tertentu. Variabel kategori dari teori modern meliputi yang pertama, yaitu rasa frustasi. Dalam kasus ini, frustasi yang dialami pelaku terjadi karena korban menolak berhubungan badan
sehingga menyebabkan ia memberikan serangan, membunuh, serta memutilasi korban. Kemudian yang kedua, yaitu perbedaan individual. Hal ini merujuk pada trait pelaku yang mendorongnya untuk melakukan agresi atau mudah marah, penilaian pelaku terhadap kekerasan, serta pelaku memiliki keterampilan dalam menyerang korban, memutilasi serta menyebarkan bagian-bagian tubuh korban ke berbagai area untuk menghilangkan jejaknya. Yang ketiga yaitu proses belajar. Diduga pelaku beberapa kali telah melakukan penyerangan atau tindak kekerasan karena pelaku sangat lihai dalam menyerang korban. Selain itu, tontonan atau peristiwa kekerasan langsung yang pernah ia lihat atau ia alami juga dapat menjadi indikasi kelihayan pelaku. Kedua hal tersebut merupakan hasil dari proses belajar. Kemudian yang keempat, ada kognisi. Dengan pelaku menyerang korban ketika korban sedang tidur, memutilasi korban dan menyebarkan bagian-bagian tubuhnya ke berbagai area untuk menghilangkan jejaknya, menunjukkan bahwa pelaku menggunakan aspek kognisi dengan mengumpulkan ide dan mengambil keputusan akan hal tersebut. Kemudian yang kelima yaitu suasana hati, yaitu suasana hati pelaku yang marah karena korban menolak untuk berhubungan badan dengannya. Kemudian yang keenam yaitu keterangsangan. Keterangsangan kekerasan oleh pelaku ditunjang oleh keadaan korban yang tunawisma dan saat itu sedang tertidur, amarahnya, faktor kognitif, dan lain sebagainya. Solusi dan upaya pencegahan tindak kekerasan. Tingkat kekerasan di Indonesia terbilang tinggi, maka dari itu diperlukan upaya pencegahan diantaranya yaitu 1. Penegakan hukum yang adil dan bersih. Pemerintah harus lebih tegas dalam menindak orang-orang yang melanggar hukum. 2. Menciptakan pemerintahan yang baik. Pemerintah harus lebih bijak dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan masyarakat. 3. Membentuk masyarakat yang sadar hukum. 4. Menyelesaikan masalah secara bijak tanpa menggunakan kekerasan. 5. Melakukan kampanye anti kekerasan dalam rangka mewujudkan perdamaian.